Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melihat dan Percaya. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 8. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam oktav Natal, namun Gereja Kudus menampilkan Injil kebangkitan Tuhan. Setelah mendengar berita dari Maria Magdalena yang berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bergegaslah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Untuk apa? Untuk membuktikan sendiri berita yang dibawa oleh Maria dari Magdalena itu. Mungkin karena pada hari ini gereja merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul, maka ditampilkan kisah yang menggambarkan apa saja yang dilakukan Yohanes ketika mendengar berita yang mengejutkan itu. Ia berlari lebih kencang dari Petrus karena ia lebih muda, tapi ia ingin segera sampai untuk melihat Tuhan yang mengasihi dia. Petrus yang datang belakangan langsung menjenguk ke dalam makam. Tetapi tidak dikatakan apa-apa tentang reaksi Petrus. Tidak demikian dengan Yohanes. Tulisnya, maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ia melihat apa? Melihat apa yang juga dilihat Petrus. Namun ia percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Catatan penginjil Yohanes seperti ini. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, Yohanes atau murid Yohanes yang menulis kitab Injil keempat ini menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yesus yang sama dengan yang kita rayakan hari kelahirannya beberapa hari yang lalu. Tentang hal ini, Rasul Yohanes dalam suratnya menulis, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan
dan hati yang lelah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kami. Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja, menulis, siapa dapat meraba sabda dengan tangan kalau sabda sendiri tidak menjadi daging dan diam di antara kita? Sang sabda telah menjadi daging agar dapat diraba dengan tangan kita. Ia mulai menjadi daging dalam rahim perawan Maria. Tetapi bukan pada waktu itu ia mulai ada. Sebab Santo Yohanes berkata, apa yang telah ada sejak semula. Artinya, pada awal mula Sang Sabda telah ada dan Sabda itu bersama Allah. Saudara-saudari terkasih, mari saya mau mengajak saudara untuk membuka dan membaca permulaan Injil Yohanes ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mengapa saya harus mengutip bagian awal dari Injil Yohanes ini? Karena kita terpesona dengan peristiwa kelahiran Yesus yang menjadi daging melalui rahim seorang perawan yang bernama Maria. Namun, baik Rasul Yohanes maupun Santo Agustinus yang mencoba menerangkan untuk kita bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu sudah ada sebelum menjadi Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Injil Yohanes mau mulai cakrawala berpikir para pendengarnya untuk tidak terpaku hanya pada sosok kemanusiaan. Yesus yang dilahirkan oleh seorang wanita, melainkan supaya semua orang tahu dan percaya bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah anak Allah yang adalah firman. Oleh firman itu segala sesuatu telah dijadikan dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Yohanes mau kita tahu dan supaya kita percaya bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Ia lahir dari seorang manusia yang ditetapkan oleh Allah, yaitu Maria. Tetapi ia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Ia tidak hanya mendengar kata orang, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tetapi ia telah melihat firman yang bangkit dari mati menurut kitab suci dan ia percaya dan untuk itulah ia menuliskan catatan ini untuk kita yang membaca tulisan dan kesaksiannya. Tetapi semua yang tercantum di dalam sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita perhatikan dan perlulah kita camkan bahwa Yohaneslah yang menegaskan kepada kita bahwa karena melihat dirinya dan para rasul percaya, khususnya Thomas yang disebut Didimus, yang enggan percaya
kalau tidak melihat? Yohanes menegaskan apa yang disabdakan oleh Sang Bangkit kepada Thomas. Dan untuk kita, generasi yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, begini. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi, renungan hari ini adalah melihat dan percaya. Itu untuk Rasul Yohanes, tidak untuk yang lain, termasuk Thomas. Namun, Yohanes yang satu-satunya murid Tuhan yang mewariskan pada gereja, yaitu kita, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Marilah kita percaya kepada Yesus yang telah menjadi manusia, karena Ia adalah Allah yang mengasihi umatnya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan tetap percaya kepada Yesus sekalipun tidak pernah melihat Dia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami diberi pengetahuan tentang firman hidup yang selalu bersamamu. Mampukan kami untuk berpegang pada iman yang diwariskan oleh gereja. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.